Jadi Al-Quran adalah kisah-kisah yang penuh dengan berbagai macam pelajaran untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang mukjizat terbesar sepanjang sejarah kenabian, yaitu mukjizat yang sampai hari ini masih bertahan dan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hidangan bagi diri kita, yaitu Al-Quran. Ayo pada maju santri-santri tua. Oke. Jadi salah satu kenikmatan terbesar kita sebagai umat Kanjeng Rasul itu adalah bahwa kita kecipratan mukjizat beliau, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran. Kita akan membahas tentang adanya kesaktian Al-Quran itu sendiri dengan beranjak dari sebuah bait di dalam kitab Burdah. Lam taktarin bizamanin wa yatukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami sallallahu alaihi. Lam taktarin, tidak bersamaan itu ayat-ayat Al-Quran bizamanin dengan zaman. Artinya apa? Al-Quran itu firman-firman Allah Ta'ala itu sama sekali tidak berlangsung di dalam waktu. Segala sesuatu yang berlangsung di dalam waktu berarti itu baru, dan karena baru maka berarti itu makhluk. Sementara firman-firman Allah Ta'ala itu tidak berlangsung di dalam waktu, dan karena itu tidak termasuk makhluk yang baru. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya, sesungguhnya kita sedang terhubung dengan Allah Ta'ala yang Maha Qadim lewat firman-firmannya itu. Ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala mengajak kepada kita semua untuk mendatangi hadiratnya yang tidak tersentuh oleh kebaruan-kebaruan waktu. Itu di satu sisi seperti itu. Tapi di sisi yang lain, ya, wa yatukhbiruna anil ma'adi. Al-Quran itu berkabar kepada kita tentang kembalinya kita kelak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, jauh-jauh hari sebelum praktek kembali kepada Allah Ta'ala itu direalisasikan, sebelum kiamat itu belum direalisasikan, ya, itu sudah dinyatakan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran yang tak tersentuh oleh waktu berbicara peristiwa-peristiwa yang berada di dalam waktu. Jadi karena itu dalam konteks seperti ini Al-Quran itu mendahului peristiwa, dan berbagai macam peristiwa yang sudah dibaca oleh Al-Quran itu pasti kenyataannya itu persis seperti yang disebutkan Al-Quran. Jadi karena Allah Ta'ala Maha tahu rute tentang kehidupan manusia itu, ya. Tentu saja ketika berfirman tentang rute kehidupan manusia, tentu pasti tidak ada yang meleset. Ada banyak contoh, ada beberapa contoh dalam Al-Quran, ya, yang tidak bisa dikatakan meleset, tapi tetap titis itulah. Pertama, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, ya. Ketika
orang-orang Romawi itu dikalahkan ya di dalam peperangan. Al-Quran memberikan ramalan bahwa setelah kekalahan mereka, mereka akan menuai kemenangan. Dan itu sudah menjadi kenyataan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, yang di kalangan orang-orang NU itu ketika sholat tarawih dan yang dibaca tabat yada itu sudah bergembira sekali itu, sebab tandanya tarawih akan berakhir. Jadi karena itu ketika masih kanak-kanak itu nongkrong di luar musola, nongkrong gojekan, orang-orang sholat di musola, sholat tarawih, ketika sudah tabat yada masuk langsung. Nah, surat tabat yada itu Al-Masad itu ya, itu diturunkan 10 tahun sebelum Abu Lahab itu meninggal. 10 tahun. Dan ramalan Al-Quran tentang Abu Lahab itu sama sekali tidak meleset. Padahal ya, andaikan Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Abu Lahab itu bisa turun tangan dan membatalkan kebenaran Al-Quran. Contoh misalnya begini, aku tak masuk Islam, tak jadi orang beriman, nanti pasti salah Qurannya, kan gitu. Tapi tetap nggak bisa itu, tetap tidak bisa. Jadi ketika Allah Ta'ala sudah memfirmankan sesuatu yang akan terjadi, pasti terjadi sesuai dengan yang difirmankannya, pasti. Jadi wahyatu khabiruna 'anil ma'adi. Al-Quran itu mengabarkan kepada kita tentang hari kembali. Itu berarti apa? Itu warning kepada kita semua bahwa untuk mempersiapkan diri menyongsong hari kembali itu, kita mesti memperbanyak bekal di dalam kehidupan ini berupa amal-amal kebaikan yang penuh dengan ketulusan. Ini ketika dikabarkan oleh Al-Quran pasti merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak pasti terjadi. Ketika sudah dikabarkan oleh Al-Quran itu 'anil ma'ad itu. Jadi kita berarti dengan demikian ya, mengisi umur ini semata-mata untuk kejayaan kita di hari kembali itu. Kejayaan kita di hari kembali. Anggaplah kejayaan kita di dunia ini sudah rampung. Tinggal kita memikirkan kejayaan kita di hari kembali itu. Nah, kalau kita berjaya di hari kembali itu, maka itulah sesungguhnya keberuntungan yang sangat besar. Tapi ketika na'udzubillah tidak berjaya di hari kembali itu adalah episode kemurungan demi kemurungan, episode penyesalan demi penyesalan. Itu yang na'udzubillah. Jadi ini ditekankan pertama kali oleh Imam Busiri karena saking pentingnya kita mempersiapkan diri untuk menyongsong hari kembali itu. Hari kembali. Jadi hari kembali kepada Allah Ta'ala itu sangat penting untuk dijadikan adanya poin dari kesadaran rohani diri kita. Dan di tahun ini ya, betapa sudah sangat banyak teman-teman akrab kita terlebih dahulu kembali sudah kembali, sudah terlampau banyak peringatan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita lewat kembalinya orang-orang yang terdekat dengan diri kita, sehingga rasa duka itu bertumpuk-tumpuk, dan karena bertumpuk-tumpuk lama-lama tidak dirasa sebagai duka itu sendiri. Sebab setelah innalillah, Allahumma firlahu dan lain semacamnya, besok begitu lagi. Sekarang orang penting yang diambil oleh Allah Ta'ala, besok juga orang yang tidak kalah pentingnya, besoknya lagi tidak kalah pentingnya lagi. Sehingga karena duka itu bertumpuk-tumpuk, lama-lama kita terbiasa dengan kabar kematian itu sendiri.
Tuh. Hari kembali, hari kembali. Nah, setiap orang yang lahir ya, setiap orang yang lahir itu sesungguhnya sejak saat itu mereka itu menyongsong hari kembali sebenarnya. Apalagi kalau sudah separuh lebih ya, kayak saya ini umur 50 tahun, jelas separuh lebih lah. Jadi nggak ada bayangan umur 100 tahun tuh, tapi wallahu a'lam, tapi nggak ada bayangan. Jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana hari kembali itu menguntungkan bagi diri kita. Jadi dari sekarang itu harus disongsong. Nah karena itu kalau bisa kita seperti Rabi Adawiyah ya, semenjak 30 tahun ya, sebelum wafatnya beliau, semenjak 30 tahun sebelum wafatnya beliau, beliau setiap kali sholat itu merasakan itu sholatnya yang terakhir. Aku isya ini mungkin terakhir, mungkin setelah isya ini aku tidak punya waktu lagi untuk berbenah. Nah karena itu kemudian sholat beliau menjadi sangat bermutu karena membayangkan setelah itu tidak ada kesempatan lagi untuk sholat. Jadi barang siapa orang yang sholat dan meyakini setelah itu tidak ada kesempatan lagi untuk sholat, pasti itu sholatnya yang paling khusyuk. Coba kalau orang ya, na'udzubillah misalnya ya, orang yang dijatuhi hukuman eksekusi mati itu ketika permintaan yang terakhir sholat misalnya, itu pasti sholatnya paling bermutu sepanjang hidupnya itu. Kenapa? Karena nanti akan ditembak mati. Nah kalau kesadaran seperti Rabi'ah itu ya, seberapapun prosentasenya kita alami, maka jelas kita akan senantiasa bersiap siaga untuk menyongsong adanya hari-hari kembali itu. Bahkan ya, di antara para kekasih Allah Ta'ala banyak yang sudah merindukan terlebih dahulu berlangsungnya hari kembali itu. Ilahi mata yakunul liqa, Tuhanku kapankah kita bersua lewat pintu kematian. Anil ma'adi. Terus Al-Quran juga berbicara wa'an adin ya, berbicara tentang kaum Ad, di mana Nabiullah Hud diutus kepada mereka. Tapi kaum Ad ini adalah kaum yang terlalu sombong, yang terlalu jumawa, memandang diri mereka sehingga mereka memandang kaum-kaum lain itu dengan pandangan yang meremehkan, yang menghinakan. Wa amma adum fastakbaru fil ardi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kaum Ad itu bersikap congkak di muka bumi. Dan mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih dahsyat kekuatannya dibandingkan dengan kami. Jadi mereka itu dikasih bekal oleh Allah Ta'ala berupa otot yang kuat, tidak ternyata tidak untuk mengabdi, untuk bersembah sujud kepada hadiratnya, tapi ternyata dipakai untuk kesombongan belaka. Karena itu kemudian Allah menghempaskan mereka itu dengan adanya angin kencang. Angin kencang. Jadi angin yang semula semilir itu ketika dikehendaki oleh Allah Ta'ala sebagai sarana siksaan, maka dirubah angin yang semilir itu menjadi angin paling gila. Sehingga mereka menjadi hancur berantakan karena dihembus angin selama 8 hari 7 malam itu. Dihembus oleh angin. Itu berarti apa? Berarti kesombongan itu merupakan hal yang sangat Allah Ta'ala itu tidak suka. Kenapa? Karena kesombongan itu adalah pakaian Allah Ta'ala, pakaian keagungan hadiratnya. Dan kalau kita mengambil pakaian Allah untuk kita pakai, maka Allah Ta'ala sangat murka. Jangankan ya kita mengambil pakaian Allah untuk kita pakai, kita mengambil pakaian tetangga saja dengan cara yang tidak benar, kita bisa
didamprat oleh tetangga itu. Jadi kita mengakui milik orang lain sebagai milik kita itu bisa kena pasal. Apalagi kita mengakui milik Allah itu sebagai milik kita, yaitu kesombongan. Kalau Allah Ta'ala yang sombong itu enggak masalah, wong memang pantas untuk sombong kok. Karena Allah itu tidak ada batasnya. Al-Mutakabbir, maha sombong. Boleh, boleh. Tapi kemahasombongannya itu jarang sekali dipakai oleh Allah Ta'ala. Jarang sekali dipakai. Allah Ta'ala seringkali mengenakan pakaian-pakaian jamaliyah, pakaian-pakaian keindahan, pakaian-pakaian kelembutan hadiratnya itu. Wa an irami, Al-Quran juga berbicara kepada kita tentang kaum Ad kedua. Jadi kaum Ad kedua ini yang dikenal dengan adanya kota Iram. Iram madzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sebab di kaum Ad kedua ini ya, ada seorang raja bernama Shaddad yang umurnya itu 900 tahun. Dan Shaddad ini, sang raja ini membuat miniatur surga selama 300 tahun. Jadi ya, ketika ada keterangan tentang surga didengarkan baik-baik. Lantas muncul ide, bagaimana kalau aku membuat surga sebagaimana di keterangan-keterangan itu. Nah, bikinlah kemudian surga yang seluas-luasnya, yang seindah-indahnya, yang seleks-leksnya. Bikin surga. Ya. Tapi ketika bikin itu tetap nada dasarnya adalah keangkuhan, nada dasarnya adalah kesombongan. Sehingga ketika untuk pertama kali mau dinikmati miniatur surga itu, mereka lantas disambar oleh jeritan yang sangat dahsyat dan mereka kemudian mati serentak, mati berbarengan itu. Jadi betapa Al-Quran itu mengabarkan tentang sesuatu yang akan tiba. Untungnya kita sebagai umat Kanjeng Rasul itu bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah dibaca Al-Quran, yang sudah diramalkan Al-Quran. Untung. Jadi Al-Quran menyodorkan kepada kita cerita-cerita orang yang malang, cerita-cerita orang yang dihancurkan. Itu keberuntungan bagi diri kita, agar jangan sampai kita sebagaimana mereka, seperti mereka. Jadi ambil pelajarannya. Itulah sebabnya pelajaran dari yang buruk-buruk, dari cerita yang buruk itu juga sangat penting bagi kita, sama pentingnya dengan adanya pelajaran dari kisah yang baik-baik di dalam Al-Quran itu. Jadi Al-Quran adalah kisah-kisah yang penuh dengan berbagai macam pelajaran untuk kita semua. Oke.